kamu ngapain dengan musisi, atau kamu ngapain jadi musisi, mau hidup apa kamu, mau makan apa, makan nasi lah. Your podcast ready? All crew, stand by. Oke, Kak Glory. Oke, halo. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, makasih loh udah nyempatin waktu Oke. podcast yang tidak seberapa ini. Mantap, memang luar biasa kali. Iya, tapi ngomong-ngomong Kak Glory ini sudah turut andil loh dalam berkembangnya Ros Kreatif ini. Oh iya kah? Iya, karena user pertama bisa dibilang testimoni ini pertama episode gitu kan. pertama ya? Iya, masih kan nggak yang ngurus nikah siapa? Ya iyalah. Siapa tadi yang Sebut bosnya? saja namanya Bunga. Ya kalian lah. Oh iya, siap. Luar biasa. Ya gimana Kak hari ini? Sehat? Ya sehat. Oke, jadi kesibukannya apa nih Kak? Musik masih musik? Aduh, gimana ya menceritakannya ini. Saya agak ini bergetar udah mulai nih. Enggak. Ya kalau bahas permusikan ya harus semua udah pada tahu lah ya. Iya. Masa Covid kayak gini. Ya alasan bisa sampai di Samarinda bisa lama stay ya karena ini Covid, istirahat semua. Oh gitu ya. Kegiatan semua istirahat. Oh iya, sebelum kita jauh lebih ke musik lagi, gimana kabar keluarga, anak, istri? Sehat. Sehat ya? Sehat semua. Anak berapa? 1. Oh, istri berapa? Masih 1. mikir juga. Aduh. Gimana ini? Jangan. Kok mikir sih? Jangan ya. Jangan diedit Oh, iya. macam-macam ya. Bercanda. Ya. Ya, sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Kegiatan sehari-hari di Samarinda nih? Di Samarinda. Iya. Ya berurusan dengan anak ya, memandikan Noella. Kebetulan namanya Noella. Noella. Keren Ya? nggak? Noella. Ya keren lah ya. Kenapa dikasih nama Noella? Ada Noella karena artinya dia nggak? lahirnya Desember. Desember ya? Noel, ya kan? Gitu. Terus ya kebetulan di Samarinda ini bersyukurnya ya masih bisa ada kegiatan bermusik. Oh gitu ya? Kebetulan ada yang ngajakin kakak senior, Kak David. Pasti semua kalian udah tahu kan? Iya. Kak David. Ngajakin project untuk recycle nyanyian kemenangan iman. Ya puji Tuhan lah bisa ngisi waktu. Isi waktu lah ya, berkarya. Dibanding kalau stay di Jakarta mungkin bakalan akan Supaya stres. jari-jari nggak Ya, kaku juga ya. Panas jari-jari terus. bisa ada pemanasan tiap hari gitu. Ada targetnya. Oh, ngulik lagu ini untuk ini. Di rumah nggak bisa pemanasan jari? Bisa juga ya. tetap ada. Bisa. Mantap. Di rumah harus pemanasan jari terus. Harus itu. Harus ya. Kak Glory ini kan musik di apa nih? Alat musik apa nih Kak Glory? Alat musik instrumen bass. Bass ya. Bass ya. Kenapa pilih bass? Nah, itu Di antara- agak panjang tuh ceritanya. Saya pegang bass dari SMP. SMP. Awalnya sebenarnya mainnya di drum. Wah. Nah, Kebetulan saya teman ada juga drum siapa teman namanya? saya. Siapa? Ada dia tinggal di Sentosa kebetulan. Oh, sebut saja namanya Mawar ya? Mawar. Oke. Mantap Jadi sekali. lanjut nih ya. Lanjut, Oke. silakan. Nah, itu SMP. Jadi di gereja. Semua belajar awalnya tuh semua dari gereja. Gereja di Mamuju. Tahu Mamuju enggak? Iya pernah kesana tahun lalu. Maju mundur jurang. Enggak ya. Jadi semua awalnya belajar di gereja. Tapi ya tau lah kalau di dalam musik itu kan yang paling nonjol itu kan biasanya kalau nggak gitaris, Iya benar. drummer, Iya. vokalis itu kan yang di dalam sebuah band. Nah, kalau anak-anak pemuda di gereja itu dulu kelihatannya kalau main drum itu keren. Nah, jadi Setuju banget Kak. Aku setuju banget itu. Wah, ini ada apa nih? Enggak. Main drum ya. Jadi curiga. Enggak bercanda. Lanjut ya. Lanjut. Jadi anak-anak pemuda di situ banyak yang menggemari drum. Oh gitu ya. Terus gitar juga banyak. Jadi kita jadwal untuk pelayanannya itu kan nggak mungkin sekaligus semua kan. Berarti harus bagi-bagi jadwal. Nah, karena banyak yang megangin instrumen drum, jadi ya saya dapat jadwalnya itu bisa 2 bulan sekali baru main drum. Lama karena putarannya itu nunggu karena giliran. saking banyak. Nah, pemain bass waktu itu cuma 1 orang. Gitu. Sangat minim, kurang sekali peminatnya. Kurang karena katanya bass itu mainnya gampang aja, satu-satu aja. Dum kayak gitu kan. Santuy. Enggak menantang gitu, enggak keren lah gitu. Nah, satu kali latihan pemain bassnya enggak datang. Gitu. Saya
lagi nonton tuh senior lagi latihan, udah diajakin sama senior, Glor pegang bass dulu lah, kamu main sembarang aja sembarang. Mulai awalnya dari situ gitu. Jadi karena seringnya dapat jadwal, oh kayaknya main bass ini enak nih, tiap minggu nih bisa dapat jadwal nih. Akhirnya keterusan dari situ. Terusan ya. Mulai iseng-iseng lah belajar. Jadi awalnya karena apa maksudnya? Ketidaksengajaan. Terus bukan direncanakan ya. Iya. Kecemplung lah ya berarti ya kan. Banyak yang punya cerita ternyata kayak seperti itu. Kalau yang megang instrumen bass ternyata banyak. Banyak ya. Nah, yang Kak Glory bilang tadi kan yang dominan misalnya di band kan kayak vokalis, gitaris, bass. Nah, drum. Nah, tapi ternyata kalau nggak ada bass susah juga, gitu kan? Iya dong. Nah, sepenting apa sih bass itu? Role-nya apa di bass kan band itu? Dari asal katanya bass, basic, dasar, fondasi ya. Kalau misalnya kita bangun rumah, semegah apapun, bagus interiornya, eksteriornya, tapi kalau fondasinya nggak bagus, ya apa sia-sia lah semuanya itu. Makanya kalau misalnya main ngeband gitu, kalau misalnya melodi salah dikit bisa ngeles dia, keyboard salah dikit bisa ngeles, tapi kalau bass yang salah itu semua orang pada balik begini. Iya, kerasa ya, kerasa banget ya. Kayak gitu. Kalau misalnya dengar musik-musik apa di klub apa gitu, yang paling dominan adalah bass ya. Gitu. Jadi beat memberikan suasana dasarnya, rasa, fondasi untuk sebuah lagu, chordnya harus kayak gimana itu dari bass. Ya setuju sih, memang kayaknya kalau cuman perkusi melodi kayaknya nggak kosong gitu rasanya lagunya kan, kayak musiknya kayak terasa kosong aja gitu. Nah, sebagai seorang basis menghidupi nggak profesi sebagai basis ini? Kalau musik gimana? Iya, sampai kuliah berapa tahun gitu hanya untuk memperdalam instrumen bass itu pasti harus serius dibutuhkan. Serius ya, yang penting. Banyak pengorbanan di situ ya. Berarti serius. Gitu, karena kan orang kalau dibilang kuliah kan jarang banget tuh bilang kuliah musik, kerjaan di musik. Gitu kan. Tapi ya saya punya keyakinan di apa yang saya geluti ini bisa menjadi sebuah profesi gitu. Dan sampai sekarang masih tetap konsisten lah ya kuncinya. Nah, aku mau tahu pendapat Kak Glory ini, misalnya ada orang yang memang bakat main musik tapi nggak sekolah, tapi skillnya mantap gitu. Ada juga yang sekolah tapi biasa aja kadang ya. Itu gimana itu? Fenomena kayak gitu menurut Kak Glory gimana? Kalau sepengetahuan saya, bermusik itu berbicara tentang bakat, talenta ya. Iya, jadi ada sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya bakat di situ, tidak punya keahlian di situ, dari sesuatu yang sudah tertanam, artinya mendarah daging, maka itu kalaupun dengan usaha yang keras sekalipun pasti akan tetap kalah dengan orang yang memang sudah punya bakat dari lahir. Gitu ya. Gift gitu. Jadi kalau misalnya ada yang otodidak dan dia dari segi musikalitasnya bagus, berarti itu memang sudah dalam dirinya ada kemampuan seperti itu. Sedangkan ada yang sekolah musik sampai sekolah di luar negeri sekalipun, tapi waktu bermain secara instrumen atau apa gitu biasa-biasa aja. Berarti itu sesuatu yang belum begitu mendarah daging dalam kehidupannya, hanya dibantu oleh edukasi pendidikan gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar musik, sebenarnya kita jangan berpikir untuk jago atau enggak gitu. Kalau kita jangan itu dulu yang itu deh pikirannya, karena musik itu ya sesuatu yang mengalir dalam diri secara alami gitu. Ya kayak kita ngobrol kayak gini nih. Musik itu alat komunikasi. Jadi dia harus senatural mungkin lah ya. Dan kembali lagi, musik itu harus balik ke telinga masing-masing. Jadi kalau telinganya kita punya bakat di situ, pasti akan menghasilkan sebuah alunan musik, karya yang bagus, baik. Gitu. Jadi kembali ke telinga, bakat pribadi masing-masing. Nah, kalau untuk bahasanya tadi sekolah musik, belajar musik. Nah, kita diajarin kalau belajar musik itu, kuliah musik, kita diajarin untuk bagaimana
memahami apa yang kita mainkan. Jadi nggak asal main aja ya. Nggak asal main. Jadi kalau misalnya kita ngejreng G, misalnya kita tekan G. Kalau misalnya kita dengan orang otodidak, gimana sih chord G? Ya kayak G itu kayak gini, gitu. Kok bisa kayak gitu? Ya emang kayak gini dari dulunya. Nah kayak gitu kan. Iya, Kalau iya. tuh dia, kalau orang sekolah dia bisa menjabarkan Bisa G dibedah itu, lagi isi G itu. G itu pecahan dari nada ini, iya, nada iya, ini, iya. gitu. G ada beberapa bentuknya, ada beberapa oktavnya lagi, gitu. Jadi secara bahasa internasional, secara umum maupun penyampaian bisa mengajarkan, nah itu membantu kita kalau misalnya sekolah musik. Sekolah musik, oke. Bisa lebih mengenal apa yang kita mainin. Ya. Kembali lagi tentang musik, mau tahu nih apa namanya awal kakak berprofesi sebagai pemusik itu gimana? Bisa Awal- ceritain nggak? Apa sembari kuliah apa? Setelah saya kuliah baru? Maksudnya terjun ke dunia profesional itu. Iya. Iya, kalau saya mendefinisikan profesional, sebenarnya saya pun juga sampai detik ini masih tahapan Proses. belajar, masih Belajar, tetap ya. belajar. Tapi kalau saya mengartikan kata profesional itu sih ketika saya bisa dihargai dengan layak. Gitu. Oke. Kalau misalnya waktu ada pengalaman dulu, habis main kita masih dibayar 4M istilahnya. Makasih mas, mainnya mantap, gitu kan. Ya itu mas dalam tahap pembelajaran. Tapi waktu kapan terjunnya, waktu kita sudah bisa dihargai dengan layak, udah bisa bayar cicilan istilahnya Iya, ya. Itu sekitar tahun 2013. 13 berarti sudah 7 tahun lah, 7 tahun ya. Karena saya hijrah ke Jakarta itu 2012 ya. Itu masih awal-awal masuk pengenalan akan lingkungan, membangun komunitas teman-teman gitu. Membangun relasi ya. Relasi. Itu penting nggak sih? Oh, Kan? penting Penting banget. ya. Jadi harus kita membangun Ya, seluas-luasnya ya. Masih Masih tentang profesi musik nih. Nah, kita lebih dalam lagi mau tanya soal ini, income. Nah, ini gimana ini? Kayaknya banyak yang penasaran. Berapa sih jadi pemusik tuh berapaan sih bayar? Itu harus dibilang ya. Enggak Harus juga dibuka-buka di sini ya. Gak usah sebut angka sih, maksudnya kira-kira aja. Gak usah sebut angka, perlu sebut angka. Kalau untuk di Jakarta ya. Karena kalau kita lihat Jakarta itu memang barometer musik Barometer pusat pusat. gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang higher pendapatan, itu beda Jakarta dengan daerah-daerah yang lain. Gitu. Pasti kalau di daerah di luar dari Jakarta, kemungkinan bahkan di daerah Bandung yang cuma berjarak berapa jam dari Jakarta itu sangat jauh beda. Perbedaan, Itu ya. perbedaan. Apalagi Jakarta Samarinda yang beda pula. Iya, Jauh banget. Makassar tempat saya juga, Makassar itu sama, jauh beda. Gitu ya. Gitu. Dan kalau di Jakarta sih ya mungkin sering lihat YouTube mungkin ya, session player Jakarta, mereka rela untuk hidup benar-benar dari musik, fokus di musik gitu. Kan banyak orang yang bilang, mau hidup apa sih? Apalagi Nah, itu juga tuh. apalagi Sering saya dengar. calon-calon mertua kan. Nah, Biasa. itu dia. Itu pengalaman Iya, yang kayaknya bukan itu bukan stigma rahasia, lama sih, rahasia maksudnya. lagi gitu. Kamu ngapain dengan musisi, atau kamu ngapain jadi musisi? Mau hidup apa kamu? Mau makan apa? Makan nasi lah. Gitu ya. Makan senar. Iya. Tapi kalau misalnya realita di Jakarta, dengan saya melihat situasi dan keadaannya sangat-sangat lebih dari cukup sebenarnya. Iya. Iya. Karena ya dari segi alatnya aja itu bisa jor-joran, bisa mau satu alat instrumen aja yang kita pakai untuk ngiring di Jakarta itu bisa harga satu motor. Gitu. Dan itu bukan cuma satu, karena tuntutan di Jakarta itu dari segi profesionalitas sangat dituntut dan persaingannya sangat ketat. Jadi waktu istilahnya kita mau tempur itu, alat tempurnya harus memadai. Gitu. Jadi waktu kita jor-joran untuk investasi alat, sebenarnya itu sama dengan waktu kita membangun sebuah modal kerja, kayak misalnya kita buka rumah makan atau apa, kan pasti kita menggelontorkan Iya, dana, betul, kan betul. ini modal usaha, sama dengan musik. Gitu. Ya gitu. Nah, kalau dari kan pasti Kak Glory sudah berapa lama di Samarinda, Kak? Sejak pertama kali di Samarinda. Pertama kali Menginjakan kaki di Samarinda tuh udah 2015. 2015. Nah, kan sudah 5 tahun lah ibaratnya bolak-balik Ya. Jakarta Samarinda. Nah, itu gimana rasanya, perbedaannya musiknya, industri musik di Jakarta sama di Samarinda? Sebenarnya kalau
di Samarinda ini ya, dari segi kemampuan skill nggak kalah sebenarnya. Nggak kalah ya. Iya, dari Jakarta. Nah, apa yang bisa? Kenapa Jakarta harus jadi barometer? Kenapa di? Karena di sana pusat. Jadi Pusat, ya. semua aliran industri musik, promosi, produksi, TV, broadcasting dan sebagainya itu semua di Jakarta. Tapi Hanya dari segi apa ya istilahnya ya? apa ya? Ya bayarannya ya itulah tadi. Oke. Ya, masih di bawah lah. Masih di bawah lah ya. Nah, kan pusatnya di Jakarta. Berarti kalau mau berkembang, apa harus ke sana? Maksudnya pemain musik nih misalnya, aku sudah lulus musik, aku mau profesi musik aja Ya aku harus ke Jakarta. sebaiknya kalau memang ingin serius di musik, ingin merasakan pengalaman yang lebih, ingin membuka wawasan, ingin memperbesar koneksi jaringan, ya bagus saya sarankan Bagus ke sana ya. Jakarta. Gitu. Nah, setelah di Jakarta nih, kan banyak juga saingan kan, maksudnya pemusik ya lebih banyak dong, Ya. maksudnya. Apa formula? Misalnya kan Kak Glory pemusik nih sudah lama di Jakarta. Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemusik di Jakarta supaya dia bisa, maksudnya berkualitas lah. Pasti ada Kalau mau bisa formula. untuk bertahan di sana. Benar-benar. Ya yang pertama harus memiliki skill yang mumpuni, pasti. skill yang Siap. memadai. Itu jelas, itu penting. Kemudian yang paling penting yang kedua adalah attitude. Attitude. Attitude itu Setuju. melingkupi kayak waktu kehadiran, tepat waktu, bagaimana kita berperilaku dengan sesama Oh, jadi teman-teman. skill yang nomor 1 bukan attitude ya? Ya, Bukan attitude yang nomor 1. ya kita kan kerjanya di yang utama kan musik. Jadi ya apa yang kita tawarkan, Oke, produk yang kita jadi tawarkan skill dulu kan lah ya. skill pasti harus Iya, ada dong skill. Tapi untuk misalnya ya, kita dapat kesempatan, bisa dapat peluang, ini main di sini. Tapi yang membuat pintu peluang itu tetap terbuka terjaga adalah attitude. Attitude. Gitu. Mungkin besok kamu dapat kesempatan, tapi karena attitude kurang bagus, besok nggak dapat lagi gitu. Jangan pakai itu deh, nggak aman Iya, mainnya. rese, ngegas terus. Iya, orangnya telat, orangnya nggak ngulik, ya dan sebagainya. Gitu. Emosian terus. Aduh, sensitif ini. Oke, kan Kak Glory sudah manggung di kota, di daerah-daerah pernah? Iya, Pernah ya, sudah sampai ke Iya. daerah-daerah. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang paling berkesan? Mungkin di daerah mana atau pas manggung sama siapa gitu? Gimana, ada nggak? kalau pengalaman sih banyak sebenarnya gitu. Yang paling kerasa sih ya itu fisik. Jadi belum bisa menikmati benar-benar di satu kota, harus pindah lagi. Tapi kalau pengalaman yang paling nggak bisa terlupakan ya ini pernah bantuin satu band rock. Tapi saya nggak perlu sebut namanya Iya, ya. Dan ini bukan istilahnya secara general ya, nggak juga. Jadi kita manggung di satu kota. Nah, waktu setelah selesai manggung kita balik ke penginapannya, ke hotel masing-masing. Nah, ternyata Your spot gets ready. All crew, stand by.